Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 62. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Dalam bahasa Batak, jadi didok Yesus ma au doi jala idaun muna do anak ni jolmai hudul di siamu ni hagugoon. Jala ro marhite-hitehon obun na di langit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana seharusnya orang beroleh keadilan? Tentu di pengadilan. Tempat perkara diperiksa dengan seksama. Dan juga ada fakta dan bukti yang dipertimbangkan dengan hati nurani yang bersih. Dan panduan hukum juga harus sah. Dan itulah yang menjadi alat untuk menyatakan benar atau salah. Faktanya, banyak kita melihat bahwa banyak kasus menunjukkan pengadilan yang kotor. Sebagai contoh, hukum diputarbalikkan. Yang benar menjadi salah dan yang salah dibenarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus berdoa kepada Bapa di Getsemani, Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Dan para imam berusaha mencari kesaksian-kesaksian supaya Yesus dapat dihukum mati. Dan di sana banyak saksi palsu terhadap Yesus. Mereka melawan Yesus dengan tuduhan palsu. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tetap tenang, walaupun mendengar segala kesaksian tuduhan palsu. Karena Yesuslah Anak Allah. Dan semua kesaksian tuduhan palsu itu, satu pun tidak ada yang dijawab Yesus. Karena kesaksian itu adalah palsu, yang dapat memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Dan melihat hal itu, ternyata para imam besar bangkit di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus yang tetap diam dan tidak memberi jawaban sepatah kata pun terhadap tuduhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat melalui firman kita pada pagi hari ini, Yesus tidak diam dan Dia memberikan jawaban yang benar. "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernahkah kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi atas hidup kita? Dia Anak Allah yang menjadi manusia dan yang menjadi korban karena kita manusia, karena ulah kita, karena dosa kesalahan kita.
betapa Dia sangat mengasihi kita dan Dia rela menderita untuk kita. Dia telah serupa dengan kita menjadi manusia yang hina, namun Tuhan Allah telah meninggikannya. Kalau kita melihat Yesus telah ditangkap sebagai seorang pelaku kejahatan dan sedang diajukan ke persidangan, semuanya serba janggal dan tidak pas. Bahkan mereka mencari-cari kesaksian palsu untuk memberatkan. Para imam kepala dan tua-tua dijadikan pengusut yang memimpin kejahatan dan memutarbalikkan keadilan. Bahkan imam besar Kayafas bangkit berdiri dengan marah. Dia berpura-pura bahwa berlaku jujur dan adil. Tetapi apa yang terjadi? Sesungguhnya dia berusaha merancang kecurangan supaya bisa mendakwa dan menyalahkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat ironis memang. Pada saat itu para imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang tahu dan menganggap diri sebagai pengawal Taurat, justru mereka menjadi orang-orang yang melanggar Taurat itu sendiri. Dan juga sudah sejak awal mereka memiliki motivasi yang mempersalahkan Yesus. Maka upaya mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mencari-cari kesalahan Yesus. Dan cara demi cara dipakai, mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menjerat Yesus dalam kesalahan yang tidak pernah Ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat bahwa ketika saksi-saksi dusta melontarkan tuduhan-tuduhan terhadap Yesus, Ia tidak membalas atau menjawab sedikit pun. Ia hanya diam. Mengapa Yesus diam? Mengapa Yesus tidak menjawab? Alasannya, pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Saudara-saudari yang terkasih, jangan gentar ketika kita harus menghadapi pembenci kekristenan yang dengan berbagai cara curang mau menghancurkan kita. Tetapi kebenaran akan nyata karena Tuhan kita sudah dan terus akan membongkar pengadilan palsu di dunia ini. Sebagaimana nats renungan hari ini merupakan bagian dari kronologi upaya pemutarbalikkan fakta. Tetapi jawaban dan pengakuan dari Yesus tentang dirinya justru merupakan senjata dalam ayat 62 ini. Tuduhan apa yang dijatuhkan kepada Yesus karena Dia menjawab dengan memberikan identitasnya. Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan dan langit-langit. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, Dia telah serupa dengan kita menjadi manusia. Dia benar-benar adalah anak dari yang terpuji, yaitu Allah kita. Karena itu, jangan sia-siakan apa yang telah Dia perbuat bagimu. Ikutlah Dia. Sekalipun banyak penderitaan dalam hidup kita, banyak tekanan yang kau hadapi karena Dia, marilah kita melepaskan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang merupakan tanggung jawab kita. Untuk itu marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang Maha Kuasa. Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena itu kita akan mendapatkan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang Maha Kuasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah Dia yang Maha Kuasa, yang menjadi juru selamat bagi kami, yang menderita karena dosa umat manusia.
Ampunilah kami Tuhan, karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk semakin setia kepadamu. Engkaulah yang Maha Kuasa, yang menyertai kehidupan kami. Sertailah kami hari ini dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.